Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang berada di kediaman Kak Seto Mulyadi, tokoh anak Indonesia, pendidik yang saya kira sudah sangat terkenal ya. Semua orang memanggil Kak Seto, dan baru saja saya takziah atau berkunjung ke rumah Kak Kusumo Priyono yang baru saja meninggal dunia. Kak Seto juga tadi baru sana, cuma kami tidak jumpa di lokasi ya. Nah, ini saya mau minta testimoni dari Kak Seto mengenai Kak Kusumo. Saya kira Kak Seto dengan Kak Kusumo sama-sama pejuang tentang perlindungan anak. Bagaimana Kak Seto punya komentar atau testimoni tentang Kak Kusumo? Ya, kami sebagai sama-sama aktivis perlindungan anak, aktivis kesejahteraan anak, yaitu dengan melalui dunia dongeng, merasa sangat kehilangan sekali dengan wafatnya Kak Kusumo. Dan memang beliau tidak disangka akan meninggalkan kita untuk selama-lamanya, karena beberapa hari sebelum memang sakit, tapi setelah itu tampak sudah sehat, segar kembali, aktif kembali dalam beberapa kegiatan. Bahkan kemarin pagi masih sibuk ber-WA dengan saya, bahkan menampilkan foto kami berdua, dan terus memberi semangat. Kita terus membuat anak-anak Indonesia bahagia dan terlindungi. Dan tiba-tiba malam itu saya mendapatkan WA di nomor beliau, kok tiba-tiba kami mau doanya Kak Seto, ini Kak Kusumo dalam keadaan pingsan, sedang dibawa ke rumah sakit gitu. Nah, memang saya agak terlalu membaca, tidak berapa lama langsung saya telepon, lalu dikatakan, wah ternyata sudah meninggal dunia. Jadi saya juga tersentak sekali. Jadi pagi-pagi tadi saya sempatkan juga untuk segera melawat ke kediaman beliau dan menjadikan doa. Bagaimana juga beliau adalah seorang pemuda yang aktif sekali, yang juga mengajak semua para pemuda pelopor yang pernah mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk selalu aktif berkarya di masa-masa pandemi seperti saat ini. Jadi saya merasa sangat kehilangan juga sebagai seorang teman seperjuangan, dan mudah-mudahan segera muncul ribuan Kak Kusumo baru dari berbagai pelosok tanah air, dari tokoh-tokoh muda, untuk melanjutkan cita-cita dan perjuangan beliau. Oke, terus dulu pernah atau sering melakukan kegiatan bersama-sama begitu? Iya, cukup sering ya. Memang pertama kali pada waktu kami menyelenggarakan lomba dongeng di Istana Anak-anak Indonesia Taman Mini. Ya. Nah, beliau adalah pemenang juara pertama. Nah, setelah itu kami sering berkomunikasi dan ya terus mengaktifkan kegiatan mendongeng ini. Lalu akhirnya ya beliau muncul juga ide-ide beliau, salah satunya adalah Garuda Perkasa atau Gasa, yang kemudian juga diberikan nama kepada putrinya Gasawati ya. Tapi idenya memang cukup banyak, cukup kreatif dan cukup bersahabat, dan beliau juga pernah menjadi anggota komisioner dari KPAI pada angkatan yang pertama dulu. Jadi pokoknya aktivitas dalam bidang perlindungan anak sangat kami acungi jempol. Oke, terus mungkin Kak Seto bisa memberikan komentar atau testimoni khusus mengenai kemampuan Kak Kusumo mendongeng itu, seperti halnya dengan Kak Seto. Iya, memang kalau beliau sudah mendongeng, memang semua terpesona, terpaku dan melihat kepiawaian beliau. Tapi yang lebih penting lagi, beliau juga menurunkan ilmunya pada tokoh-tokoh berikutnya. Jadi para pendongeng-pendongeng muda yang juga diam-diam banyak belajar dari beliau. Walaupun saya lebih senior, saya juga banyak belajar dari Kak Kusumo ini. Oke, terus soal mendongeng nih, mendongeng kan penting ya untuk mentransfer nilai-nilai kepada anak-anak. Tapi sekarang ada nggak sih semacam regenerasi pendongeng-pendongeng seperti Kak Kusumo, Kak Seto gitu? Ya, memang sudah mulai bermunculan ya. Sebenarnya tokoh yang lebih awal itu dulu adalah Pak Kanto, Sukanto SA, dulu pendongeng yang pertama kali cukup populer. Kemudian juga Pak Kasur dan Ibu Kasur juga. Nah, kemudian ada Pak Suyadi, Dr. Andi Suyadi, yang kemudian melahirkan boneka si Unyil, begitu. Nah, sekarang ini juga banyak, ada Kak Agus DS, ada Kak Awam, ada Kak Bimo, di berbagai kota juga sudah mulai muncul pendongeng-pendongeng. Dan intinya memang
mencoba untuk memotivasi anak, memberikan pendidikan dengan cara yang sangat penuh persahabatan dengan anak, karena anak-anak di seluruh dunia sangat menggemari dongeng. Jadi akhirnya kegiatan mendongeng juga sudah mulai diberikan kepada tokoh-tokoh muda oleh Kak Kusumo dan kawan-kawan semuanya ini. Satu lagi Kak Seto, perlu nggak sih misalnya pemerintah membina para pendongeng, dikumpulkan, diberi wadah, bahkan mungkin disupport dalam peralatan dan sebagainya begitu? Iya, saya kira sangat perlu sekali. Ibaratnya juga bagian dari kesenian, bagian dari kebudayaan. Jadi saya kira ya di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Ristek. Saya kira itu yang mohon ikut merangsang munculnya para pendongeng-pendongeng, karena sebetulnya juga banyak guru TK, guru PAUD yang piawai dalam mendongeng, tapi kadang-kadang kurang terangkat ke permukaan. Jadi mungkin televisi dimanapun juga memberi ruang juga bagi para pendongeng. Ini kan nggak bedanya dengan penyanyi, nggak bedanya juga dengan yang suka humor dan sebagainya. Itu saya kira juga perlu, bahwa ini bagian dari kebudayaan yang erat kaitannya dengan pendidikan untuk anak-anak, khususnya pendidikan karakter. Nah itu seperti penting tuh televisi memberi ruang kepada dongeng ya, pendongeng untuk tampil ya, menyampaikan pesan-pesannya kepada anak-anak, kepada masyarakat gitu ya. Selama ini mungkin ya belum lah ya. Betul, ya. Jadi mudah-mudahan ini kan sebetulnya pendongeng-pendongeng ini tak ibaratnya juga dalang ya. Dalang ini kan bisa dalang wayang kulit, bisa dalang wayang golek, tapi dalang boneka, dongeng dengan boneka, atau dongeng dengan seperti teater begitu. Jadi ini juga bagian dari kesenian yang bisa terus dikembangkan dan erat sekali dengan masalah pendidikan anak dan juga perlindungan anak. Baik, Kak Seto, terima kasih banyak atas waktunya, sudah memberikan testimoni tentang Kak Kusumo yang merupakan teman perjuangan Kak Seto, ya sahabat itu. Mudah-mudahan saya juga doakan Kak Seto sehat selalu, karena ke depan tantangan perlindungan anak, tantangan pemenuhan hak anak kita itu bukan tambah ringan tapi semakin berat. Oleh karena itu saya kira orang seperti Kak Seto perlu terus didukung, dan Kak Seto saya kira perlu melahirkan atau memunculkan generasi baru gitu, yang regenerasi gitu. Betul. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.